dari Well Joyce Uli. Pertanyaannya, apakah keselamatan itu disediakan untuk semua umat manusia? Silakan pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan walaupun singkat, tapi pertanyaan yang sangat penting dan sangat mendasar, karena ini adalah pertanyaan tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu disediakan untuk semua umat manusia? Coba kita buka ayat yang saya pikir paling sering dibaca, yaitu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya. Boleh tolong dibacakan atau mungkin dihafalkan? Sebentar, pendeta. Oke, Yohanes 3 ayatnya yang... Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya keselamatan itu terbuka untuk semua, disediakan. Siapa yang menyediakan? Allah menyediakan keselamatan. Bagaimana keselamatan itu disediakan? Oleh kasih karunia-Nya. Ia mengutus Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, untuk mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau dikatakan setiap orang, maka betul-betul Allah tidak memandang bulu, tidak memandang latar belakang. Siapapun saja, terbuka untuk semua. Perhatikan bahwa Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini berada di antara atau letaknya di dalam pasal yang ketiga ini atau kitab Yohanes ini. Letak ayat ini ada di antara cerita dua pertemuan Yesus dan pribadi-pribadi tertentu. Yang pertama adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Lalu kemudian setelah Yohanes 3 ayat yang ke-16, ada juga pertemuan Yesus dengan individu yang lain. Kali ini bukan seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria. Ceritanya cukup terkenal, terdapat dalam Yohanes pasal yang keempat. Baik Nikodemus maupun perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ada yang bertemu berdasarkan appointment atau janji temu. Ada yang bertemu yang nampaknya kebetulan, tetapi kita percaya itu sudah diatur oleh Tuhan, yaitu perempuan Samaria untuk bertemu dengan Yesus. Apa kira-kira peranan dari cerita pertemuan Yesus dengan dua orang ini yang mengapit ayat yang sungguh indah ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, ditekankan di sana, supaya setiap orang ini yang bagaimana? Ya, entah itu laki-laki seperti Nikodemus, atau itu perempuan seperti perempuan Samaria. Apakah itu bangsa Yahudi seperti Nikodemus ataupun bangsa bukan Yahudi seperti perempuan Samaria? Apakah itu orang yang namanya terkenal seperti Nikodemus atau yang namanya pun tidak disebutkan di dalam Alkitab seperti perempuan Samaria itu? Apakah ia seorang yang terdidik seperti Nikodemus atau seorang yang mungkin tidak bersekolah seperti perempuan Samaria? Apakah seorang yang dianggap sebagai seorang yang benar, guru dari agama Yahudi seperti Nikodemus, atau seorang yang dipandang sebagai orang yang berdosa, laki-laki dengan siapa ia hidup sekarang bukan suaminya dan ia sudah pernah bersuami 5 kali, perempuan Samaria itu?
Apakah orang yang bertemu dengan Yesus pada malam hari seperti Nikodemus, atau orang yang bertemu dengan Yesus pada siang hari seperti perempuan Samaria? Jadi itulah kedua cerita yang mengapit Yohanes 3 ayat yang ke-16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa ini setiap orang? Entah yang diwakili oleh Nikodemus atau yang diwakili oleh perempuan Samaria. Keselamatan terbuka untuk setiap orang. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Alkitab juga mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat, menerima keselamatan. Namun keselamatan itu tidak dipaksakan. Keselamatan itu adalah pilihan. Itu disediakan bagi semua orang, tetapi hanya mereka yang memilih untuk selamat yang akan selamat. Terima kasih.